Dengan istighfar tersebut Allah Subhanahu wa taala menghilangkan segala macam gangguan-gangguan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Baik, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah atau untuk itu anak bapak semuanya, untuk pagi ini seperti mana biasanya rutinitas kita setiap hari Jumat kita melaksanakan kegiatan yasinan bersama, kemudian kegiatan muhadharah dan lain-lainnya. Dan untuk pada hari ini, pada hari Jumat ini kita melanjutkan membaca suratul Yasin. Sebelum kita mulai Yasin, akan Bapak sampaikan fadilah-fadilah dari pembacaan surah Yasin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Allah telah memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga pada pagi ini kita semua bisa hadir di sekolah kita untuk melaksanakan kegiatan kita, rutinitas kita setiap hari Jumatnya, yaitu membaca surat Yasin bersama. Kemudian dengan kita hadir di sini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat kepada Rasul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembacaan suratul Yasin, ada fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan ya bagi yang senantiasa membaca surah Yasin. Ya, ada keutamaan-keutamaannya, ada kelebihan-kelebihannya. Barang siapa yang mengamalkan suratul Yasin, ya, barang siapa yang mengamalkannya setiap hari, tidak ada di hari Jumat, di hari lain-lainnya macam hari Kamis, Sabtu, Minggu dan hari lainnya dibaca setiap hari surat Yasin itu, ya, ada fadilah-fadilahnya. Yang pertama, fadilah yang pertama, ya, sebelum Bapak sampaikan, sekarang Bapak tanya, surat Yasin berapa jumlahnya? Betul, betul kata Bang Opan. Ya, jumlahnya berapa? 83. Ya, ada 83 dibagi 80 dibagi 4 berapa? 80 dibagi 4. Mantap, pintar anak bapak semuanya. 20 ayat yang pertama, 20 ayat yang pertama, keutamaannya bagi orang yang mengamalkan, yang sering, yang suka membaca surat Yasin, yaitu Allah akan memudahkan, ya, 20 ayat pertama, maka Allah akan memudahkan, ya, kita untuk menjalankan kehidupan kita di atas dunia ini. Dimudahkan kita untuk, ya, kalau siswa-siswi untuk belajar, badan disehatkan, dimudahkan berkegiatan di rumah, di sekolah, termasuk di lingkungan, ya, bermain, dimudahkan oleh Allah. Kemudahan dalam menjalankan aktivitas dunianya kita, hari-harinya, pergerakan kita, maka Allah akan mudahkan. Itu 20 ayat yang pertama. Kemudian lanjut 20 ayat yang kedua, yaitu keutamaannya, kelebihannya orang yang selalu membaca suratul Yasin, maka Allah akan memberikan tiada siksa
Tiada sisa tidak ada sisa kubur. Ya, tidak ada siksa kubur atau dimudahkan pertanyaan mungkar dan nakir, tidak ada. Yang pertanyaannya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ya, tidak ada. Barang siapa yang mengamalkan surah Yasin dijadikan amalannya hari-hari. Kemudian lanjut 20 ayat yang ketiga, keutamaannya, kelebihannya bagi siapa yang mengamalkan surat Yasin, yaitu Allah akan memberikan nanti kepada kita nanti setelah bangkit di alam barzah, alam kubur, kita pindah ke alam padang mahsyar, maka kita didatangi payung. Jadi di padang mahsyar itu, ya, di padang mahsyar itu panas ini macam panas pagi nih. Ya, lebih panas lagi. Dengan kita mengamalkan keutamaan dari surah Yasin, maka dengan sendirinya payung itu apa yang pakai pegang. Kalau payung kan kita pakai pegang nih, ya kan? Karena kita tadi ini ikhlas mengamalkan surah Yasin, ya, dia di 20 ayat yang ketiga di situ keutamaannya, maka nanti di padang mahsyar kita akan dinaungi oleh payung. Payung itu datang sendiri ya, datang sendiri menghampiri kita, ya. Itu keutamaannya, kelebihan dari orang yang mengamalkan surah Yasin. Baik, yang selanjutnya yang terakhir 20 ayat yang terakhir, barang siapa yang mengamalkan fadilah dari surah Yasin, 20 ayat terakhir adalah, yaitu nanti pasti semuanya nanti mau masuk surga enggak? Mau enggak? Mau. Kalau mau masuk surga, nanti di surga orang yang selalu baca surat Yasin, fadilahnya, nanti di surga itu kita nanti dikasih baju, dikasih pakai kostum bahasanya. Kita kan dibangkit di dalam barzah, pada mahsyar kita tanpa pakaian, ya. Bahasa apanya? Tidak menggunakan sehelai pakaian, kain pun tidak kita pakai baju. Maka dengan kelebihan kita, keutamaan kita membaca surat Yasin, ya, maka nanti Allah akan memberikan atau malaikat yang mengantarkan satuan pakaian untuk kita. Yang laki-laki ini pakaiannya, yang perempuan ini juga pakaiannya, ya. Maka Allah akan berikan, yaitu keutamaannya dari kelebihan-kelebihan yang mengamalkan surat Yasin. Nah, itu yang ke-20 dari ayat yang terakhir. Kemudian yang 3 ayat itu, Pak, yang ketiga ayat itu apa, Pak? Yang ketiga ayat dari surah Yasin, kan tadi kan jumlahnya 83. Yang ketiga itu keutamaannya adalah lebih, terjemahannya adalah, kesempurnaannya adalah dari 3 ayat tersebut, maka ada memberikan barokah. Ayat pertama, ayat yang kedua diberikan syafaat, itulah keutamaannya. Tapi intinya jangan dijadikan tujuan. Ini jangan salah Kalian nanti baca surat Yasin, pertama biar mudah kehidupan dunianya. Kemudian dalam hatinya berharap baca surat Yasin, ya, dijauhkan dari siksa kubur atau pertanyaan mungkar nakir. Jangan menjadi tujuan. Kalau menjadi tujuan dia tidak akan jadi. Yang penting diamalkan. Kita sering baca surat Yasin di masjid setelah sholat maghrib. Oke, untuk mengingatkan waktu, itu sekilas motivasi dari fadilah atau keumpamaan yang mengamalkan surah Yasin. Jumlah surah Yasin ada berapa? 83. Baik, untuk mengingatkan waktu, mari sama-sama kita membaca surat Yasin. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, azwajihi wa auladihi wa zurriyyatihi syai'ul lahumul al-Fatihah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Semua khusus pembacaan suratul Yasin untuk kemudahan seluruh siswa-siswi untuk belajar, diberikan kebaikan, kesehatan, terutama untuk Bapak Ibu Majelis Guru. Syai'ul lahumul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. لينذر من كان حيا ويهلك لهم مما عملت أيدينا أنعام فهم لها مالون نار فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Hak ya Nur ya Zul Jalali wal Ikram. Ya Allah, berikanlah kesehatan dan kesempatan dan mudahkan kami untuk menuntut ilmu, belajar dan mengajar di sekolah kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi rabbi anta maulana subhanallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. 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 Allahu akbar. Wallahu minkum.
Inna minkum taqabbal ya